Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki. Berjumpa lagi dengan saya di channel The Box Army, channel yang akan mengupas tuntas tentang dunia perdebukan di sekitar kita. Dalam video kali ini channel The Box Army akan membagi 4 kunci sukses di dalam dunia perdebukan. Seperti apa dan bagaimana 4 kunci sukses tersebut? Ikuti video saya ini sampai selesai. Di dalam dunia perdebukan atau khususnya tali tambang tradisional ini tidak serta-merta dari pelepah pisang bisa menjadi tali seperti ini. Ukurannya sama, serit, dengan warna dan coraknya juga sama atau satu warna. Untuk bisa menjadi seperti ini ada 4 tahapan yang harus dilalui atau dilaksanakan di dalam dunia perdebukan. Apa 4 tahapan tersebut? 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah tahap pengakhiran. Keempat tahapan ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil tali tambang yang diharapkan atau diinginkan oleh juragan pelepah pisang atau juragan The Box yang ada di sekitar. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi yang pertama, kita harus berpikir atau menentukan sikap. Bukan kok menentukan sikap opo, ndak, ini menentukan sikap. Contohnya gini, nanti kalau saya sudah bikin tali pelepah pisang ini, mau yang warna putih atau yang hitam, saya akan jual kemana? Itu harus ada di pikiran para pengrajin atau dulur-dulur semua pecinta dunia perdebukan. Yang kedua, saya carinya kemana? Apakah saya akan mencari sendiri di kebun-kebun, atau di kebun sendiri, atau di kebun orang, terserahlah. Atau kita akan beli. Kalau beli adalah cara yang paling praktis, tidak umek, tapi juga biaya produksinya ya lumayan kalau beli. Kalau mencari sendiri kan hanya tenaga saja yang dibutuhkan, ya tenaga saja, yang penting kemauan untuk mencari itu. Terus yang tahap kedua adalah tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi pelepah pisang, yang kedua, dan isiannya. Lah, isiannya ini ya setelah kita di tahap perencanaan itu sudah menentukan sikap, sudah tahu, oh saya akan beli atau saya akan mencari. Nah, yang saya bahas ini saya yang akan mencari karena untuk meminim pengeluaran atau meminim biaya produksi. Kalau beli kan tinggal beli sudah beres. Yang kalau mencari berarti setelah kita ketoi atau setelah kita mengetok pelepah pisang itu kan pasti ada papahnya atau yang tempat godongnya, apa itu bahasanya itu. Karena saya agak ya bukan bingung, maksudnya yang dinamakan pelepah itu kalau di tempat saya kan papah itu yang tempat daunnya itu. Lah, berhubung tempat daunnya itu kan nyambung di bawahnya itu, di gedeboknya itu ya. Makanya kalau di Indonesia pelepah pisang itu ya kulitnya.
kulitnya sampai di atasnya itu, sampai di daunnya itu pelepah pisang. Nah setelah kita diketok, kita kuliti atau dikelotoi itu, kita ambil juga yang bagian atas atau papahnya itu. Kita jemur yang pelepah pisangnya itu, yang papahnya kita lereki, kita terusan habis dilereki irati itu ya dibelah-belah, diirati itu dibelah-belah kecil sedemikian rupa. Kecilnya juga harus sesuai standar di dunia perdebukan, ya tidak asal ngirati. Dalam video saya sebelumnya juga ada itu cara mengirati papah atau isian pelepah pisang. Setelah itu dijemur. Nah setelah kering itu harus diinikan juga, yang untuk papah isiannya itu harus direndam terlebih dahulu. Setelah direndam ya diangin-anginkan, bukan dikeringkan ya, diangin-anginkan sampai lembab atau airnya itu sampai bener-bener hilang. Terus yang untuk pelepah pisangnya itu setelah kering dipiur-piuri air supaya agak lembab, dan itu juga tidak bisa langsung maksudnya langsung diirati atau dibeseti. Kita tunggu beberapa waktu, kurang lebih ya ada sekitar 5 jaman lah, karena air yang piur-piuran itu bisa meresap atau bisa meluas sehingga dia akan lemas. Kalau langsung itu juga basah di tangan juga, kalau tidak biasa juga terjadi iritasi atau rangen atau keroken juga. Nah, setelah dibeseti, digendeli. Nah, setelah proses ini adalah tahap persiapan. Setelah penyiapannya, bahan bakunya atau pelepas sama isiannya, kita harus mengecek mesin. Lah mengecek mesin itu juga ada 3 item atau 3 hal yang paling pokok yang setiap saat kita harus cek. Bukan hanya di mobil saja yang kita kalau mau pakai dicek, di mesin pemintal yang memakai dinamo juga harus dicek. Yang pertama kita cek itu dinamonya. Dinamo ini masih sehat atau loyo atau mati total. Nah, kita harus cek bagaimana kekuatan, terus kecepatan, ketepatannya, muternya itu muser-muser atau apa itu bahasanya, glior-glior, itu kita harus cek. Dan yang kedua kita cek talinya atau fan belt lah kalau bahasa otomotifnya itu. Tapi ini kan ban itu yang diiris sedemikian rupa itu, iris limbah-limbah diesel itu harus kita cek. Kencang kendornya kita harus cek, karena itu juga akan mempengaruhi. Kalau terlalu kencang dia akan gelandang. Gelandang itu bahasa Indonesia itu akan menarik, kita akan ketarik kalau terlalu kencang. Dan untuk yang di bagian yang besar, istilahnya yang apa itu loh, yang roda untuk ininya yang besar itu yang untuk meluntur juga kalau terlalu kencang itu akan kayak parises, hasil talinya itu melungker-melungker ini, karena tidak seimbang antara kecepatan dan untuk alat melunturnya itu, yang itu harus disinkronkan. Makanya kita harus cek itu. Kalau sudah dicek kan kita bisa tahu lah. Kalau yang sudah sering memintal itu atau pemintal profesional itu sudah tahu, oh ini kekencangannya seperti apa yang dimau mesin ini, kekendorannya kita harus cek. Dan yang ketiga adalah rangkaian pemintalnya. Rangkaian pemintal ini meliputi ya baut-bautnya itu harus kita kencangin, dan untuk laker atau klakernya itu kita harus cek kering atau tidak. Kalau sudah kering itu harus kita segera untuk mengasih oli atau kasih stemplet. Kalau kasih stemplet ya agak lama nanti lah. Inilah ketiga-tiganya ini kita harus cek di dalam tahap persiapan. Dan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan.
Di tahap ini, tahap yang sangat-sangat menentukan. Karena apa? Kalau kita asal-asalan juga pas saat memintalnya, nanti talinya juga tidak bisa sama. Contohnya pas saat tahap persiapannya itu kita besetinya itu asal-asalan, itu akan terjadi gelembung-gelembung udara atau bagian dalam itu masih ada, sehingga akan jadi melentu ininya, talinya ini akan melentu, tidak bisa seimbang atau tidak bisa sama ukurannya. Dan kita harus perhatikan cara pengisian juga. Pengisian ini juga kita harus tahu, maksudnya ngisinya ini kalau asal-asalan juga akan terjadi gede melentu melentet. Maksudnya melentu melentet itu gede cilik atau besar kecil tidak sama, sehingga nanti kalau dibuat kerajinan ya hasilnya juga akan melentu melentet, orang kok tambah halus, tambah bergidal, elek pol nek dipakai untuk kerajinan. Untuk itu di dalam pelaksanaan ini dulur-dulur, kita harus pedomani dan pahami apa yang dimau oleh pasar dunia perdebukan. Karena percuma saja kalau kita mintal dapat banyak-banyak juga hasilnya jelek, itu akan merugikan kita sendiri. Sudah rugi waktu, tenaga, biaya, semua akan rugi. Dan yang terakhir atau tahap keempat ini adalah tahap pengakhiran, di mana tahap ini adalah tahap yang sangat-sangat dinantikan atau ditunggu-tunggu oleh para pengrajin tali dari pelepah pisang ini. Karena apa? Di tahap ini adalah tahap penjualan, atau di tahap ini adalah tahap penjualan, sehingga di tahap ini para pengrajin itu berharap supaya ini bisa laku gitu, talinya bisa laku dan bisa ditukar dengan uang. Namun ada catatan ya, kalau tahap pengakhiran ini juragan debok atau pelepah pisang ini pasti dia akan mengecek. Tidak serta-merta langsung dia akan beli, data langsung dibeli, diborong, tidak. Juragan deboknya akan mengecek dulu sebelum ditimbang, maksudnya dicek itu apakah warnanya sudah sama, terus ukurannya sudah sama, terus kekeringannya atau kekelembapannya itu apakah sudah sesuai dengan standar dunia perdebukan. Itu akan dicek semua, bukan kok kita sudah tali begini tidak diodel-odel atau tidak dilihat, tidak, pasti akan dicek. Karena juragan ini juga tidak mau rugi dulur-dulur, dia tidak mau rugi menjual, atau bahasa dulunya itu apa ya, bahasa membeli kucing atau kucing toh, istilah membeli kelinci aja lah, membeli kelinci di dalam karung. Tidak, jadi dia harus tahu dalamannya juga. Dia akan menentukan harganya juga, ini dibeli atau tidaknya tergantung juragan dan tergantung juga kita. Maksudnya kita itu, karena para pengrajinnya itu kalau mau membuat bagus, baik, sesuai dengan arahan dari juragan, pasti akan dibeli dan bikinnya juga tidak ngarang-ngarang. Di tahap akhir ini adalah tahap yang pokoknya paling menentukan, istilahnya paling dinantikan oleh para pengrajin dulur-dulur. Nah, untuk dulur-dulur kan banyak yang bertanya itu atau WA ke saya itu, saya mau bikin tali pelepah pisang ini. Nah, kalau dulur-dulur di tempat dulur-dulur itu tidak ada pengepulnya atau tidak ada yang membelinya, akan susah
kalau dijual di tempat saya ini akan laku, tapi ya tempatnya juga jauh dulur. Makanya saya sampaikan ada 4 tahapan yang harus dilaksanakan atau dipedomani di dalam dunia perdebukan. Keempat tahapan ini kalau tidak dilaksanakan oleh para pengrajin juga hasilnya akan amburadul atau semrawut, atau bahasa kerennya itu rencana bangun tidur atau RBT, rencana bangun tidur. Nah, jadi di dunia perdebukan itu kita memanage sedemikian rupa. Jadi untuk 4 tahapan ini juga bisa dilaksanakan untuk kegiatan apa saja dulur-dulur. Mau usaha apa saja juga bisa menggunakan atau bisa melaksanakan mempodomani 4 tahapan di dalam dunia perdebukan ini. Ingat dulur-dulur, keempat tahapan itu apa? Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, dan yang keempat tahap pengakhiran. Demikian video dari saya ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, semoga bahagia. Debok Army. Habis ini wayai adol.